Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Pada kesempatan sore hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh bertemu kembali dalam mengawali ibadah di awal bulan Agustus ini. Biarlah kita semua boleh senantiasa dikuatkan melalui ibadah bersama, walaupun di tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Biarlah kita boleh tetap mengandalkan Tuhan melalui setiap pujian dan firman yang akan kita lalui bersama pada sore hari ini. Sebelum kita mengawali ibadah pada sore hari ini, biarlah kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kita boleh menaikkan doa pengucapan syukur kita untuk kita boleh diperkenankan mengikuti ibadah pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Di tengah situasi kondisi yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Tuhan mengetahui setiap keterbatasan kami masing-masing Tuhan. Biarlah melalui setiap peristiwa yang kami alami Tuhan. Ini tidak menghambat kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh melalui segala situasi, kondisi saat ini dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Dan perkenankan kami Bapa pada sore hari ini, kami boleh datang kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah kehidupan kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan urapi setiap kami Bapa, untuk kami boleh dilayakkan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan akan terus menolong kami, memimpin kami Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah untuk mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan menaikkan pengucapan syukur kita untuk semua kebaikan Tuhan yang luar biasa, untuk semua kasih setia Tuhan yang luar biasa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita boleh mengucap syukur, menaikkan pujian dengan penuh sukacita, dan kita boleh datang kepada Tuhan.
Puji Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pasti setiap kita tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang sudah berikan di dalam kehidupan kita. Sungguh ini luar biasa. Dan tiba saatnya kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh masuk dalam penyembahan untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk setiap pengorbanan Tuhan yang sudah diberikan untuk kita semua.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk menebus kehidupan kami Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, kami tidak layak Bapa untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala pengorbanan yang mulia yang Tuhan berikan atas hidup kami Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh bersuka cita karena kemenangan yang Tuhan berikan atas kami. Boleh Tuhan siapkan untuk kami, untuk masa depan kami Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, terus menyerahkan hamba-Mu yang akan menabur setiap firman pada malam hari ini. Tuhan urapi Bapa hamba-Mu, sehingga kami setiap anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Bapa, boleh memahami setiap firman Tuhan untuk kami, dan boleh membukakan wawasan kami Bapa, untuk kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi Bapa. Kami serahkan Bapa ibadah kami, pertengahan hingga akhirnya. Mohon Roh Kudus akan terus hadir di tempat ini Bapa, untuk kami boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa Bapa. Kami serahkan Bapa semuanya, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan, dan itulah yang menjadi doa-doa kami supaya Bapak Ibu semuanya sehat sehingga bisa mengikuti acara ibadah online pada kesempatan sore hari ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesempatan sore hari ini saya mengajak kita semua untuk mengangkat satu tema yang ditulis di dalam surat Yudas. Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 21. Sebelum kitab Wahyu. Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu ikuti pembacaan ini. Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 21. Ya, kita akan baca bersama. 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih karunia sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tema kita pada sore hari ini adalah bangun iman dan berdoa dalam Roh Kudus. Bangun iman dan berdoa dalam Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pada akhir-akhir ini memperhatikan banyak orang-orang yang beragama khususnya kita mengalami iman yang tergoncang. Kenapa? Karena banyaknya kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Bayangkan banyak perut-perut lapar oleh karena COVID-19 ini. Banyak orang sakit dan bahkan yang lebih mengerikan lagi yaitu dalam kesempatan seperti ini banyak orang memanfaatkan situasi ini. Justru obat-obat yang biasa dicari oleh orang ya dijadikan ajang bisnis. Juga alat-alat kesehatan seperti misalnya oksigen ya mengalami kesulitan untuk membeli pun sulit, apalagi minta. Saudara-saudara, ada juga banyak orang-orang jadi korban ya meninggal mendadak saudara-saudara, dan mereka sakit
sehingga kondisi sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi kalau orang sudah dengar ya dia kena COVID, orang cenderung menjauhi, ya, orang menghindar supaya tidak dekat-dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID supaya tidak ketularan. Belum lagi kondisi krisis perekonomian, krisis keuangan, saudara-saudara. Ya, jadi kondisi pada akhir-akhir ini sungguh sangat membuat banyak orang imannya terguncang. Apalagi ada berita, ya, ada berita yang mengatakan bahwa orang-orang yang divaksin dalam tempo 2 tahun akan mengalami kematian. Nah, ini kabar-kabar yang sebenarnya tidak perlu kita percayai, ya, karena banyak berita-berita hoax, ya, yang tersebar di sana sini, sehingga orang-orang yang tidak berpikir panjang, orang bisa goncang imannya. Ya, orang bisa goncang imannya. Ya, saudara, lalu berpikir saya sudah berdoa, ya saya sudah minta sama Tuhan, tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi banyak orang yang tadinya bersemangat dalam mengiring Tuhan, semangat melayani Tuhan, jadi down, ya, jadi lemah. Oleh karena ada banyak kabar, banyak berita yang simpang siur, yang kebenarannya belum tentu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara, bahwa di sana dikatakan, ya, dalam kondisi sebelumnya ayat ini dikatakan bahwa menjelang akhir zaman banyak orang menjadi pengejek, ya, mengejek agama lain, mengejek kondisi orang lain. Nah, ini hal-hal yang terjadi pada saat surat ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Ya, dan dikatakan mereka yang menjadi pengejek ini adalah golongan orang-orang fasik, orang-orang munafik, ya, saudara, dan orang-orang yang cenderung memecah belah persatuan dan memecah belah kesatuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun pada dasarnya mereka adalah golongan orang-orang yang beragama, tetapi dalam keagamaan mana dia dalam hatinya tidak tulus. Ya, dalam hatinya tidak tulus dan tidak menjalankan apa yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ada orang mengatakan bahwa bungkusnya adalah orang-orang beragama, tapi dalamnya adalah preman-preman. Lah, ini bisa juga dipercayai karena wujud dan buktinya memang seperti demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita membaca ayat 18 itu tadi, ya, dan ayat yang ke-19 dikatakan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi ini ciri-cirinya, ya, yang dinasihatkan oleh Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas yang lain, Yudas hamba Tuhan Yesus. Nah, saudara, dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, bahwa di zaman akhir ini banyak atau kita
berada di zaman yang sukar. Ya, zaman yang sukar. Ya, bagaimana tidak? Orang bekerja keras sekarang penghasilannya, keuangannya tidak memadai. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang gulung tikar karena memang kondisi sukar. Orang kerja bawahan, kerja biasa, banyak yang di PHK. Sehingga kebutuhan hidup yang begitu menuntut dipenuhi, tapi tidak ada kesempatan lagi. Nah, ini salah satunya adalah masa-masa yang sukar. Dan Paulus di ayat lain juga mengatakan ya bahwa zaman ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau orang tidak teguh-teguh, kuat-kuat imannya, bisa tergoda, ya, bisa terpengaruh dengan kondisi yang jahat. Nah, itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, maka Alkitab mengajak, ayo bangun iman. Ayo kita bangun iman kita. Sementara orang-orang yang jahat bertambah jahat, orang-orang yang duniawi bertambah duniawi, saudara-saudara, ya, sampai kadang-kadang dia bekerja lupa waktu, dia bekerja begitu keras, begitu semangat, saudara-saudara, sehingga menjadi kepinginannya menjadi orang yang kaya. Padahal kalau sudah kaya itu loh, dia hanya mendapatkan 1 kali 2 meter apabila sudah saatnya dipanggil oleh Tuhan. Hanya mendapat 1 kali 2 meter. Ya, dan semua harta kekayaan, semua apa yang dimiliki itu ditinggal, nggak ada yang dibawa. Ya, apa kita nggak boleh kerja keras? Boleh. Selagi kita hidup dalam dunia ini, demi memenuhi kebutuhan dalam kehidupan kita perlu bekerja. Bekerja keras juga nggak salah, saudara. Tapi kalau tujuan kita hidup itu hanya itu, kerja keras supaya dapat uang banyak, dapat kekayaan yang banyak, saudara-saudara, jatah kita, bagian kita, ya nantinya hanya dapat 1 kali 2 meter, saudara-saudara. Loh, itu kan untuk anak-anak kita. Kadang-kadang anak pun disediakan oleh orang tua, kalau tidak bisa mengelola, hancur, saudara. Nah, itu sebabnya marilah dalam kondisi yang susah seperti hari-hari ini, kondisi yang sulit seperti hari ini, kita bangun iman kita. Kita bangun iman kita. Jangan sampai iman kita itu menjadi lemah. Ya, menjadi lemah. Dan yang dikhawatirkan oleh Tuhan Yesus, saudara, memang ini. Apabila aku datang nanti, apakah di bumi ini didapati iman? Ya, tentunya dengan zaman-zaman yang sulit, zaman yang sukar, orang sudah pada kehilangan iman, itu bisa terjadi. Nah, itu sebabnya kita buka Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya kan? Orang mengatakan, oh saya beriman sama Tuhan, saya setia sama Tuhan Yesus, bagus. Tetapi kalau iman itu tidak disertai perbuatan, ya
maka iman itu bisa mati. Bapak, Ibu, dan saudara, kita lihat. Kalau ikan yang diciptakan oleh Tuhan, ya itu tinggal di air, dia akan hidup. Dia akan hidup, memang di sana dia punya tempat. Kalau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah, tetapi berikutnya ditanam, dicabut, atau ditanam di tempat yang lain, dia nggak bisa tumbuh, nggak bisa hidup. Nah, begitu juga kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, dalam hidup kita tidak tinggal di dalam iman kepada Tuhan, ya, kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak berada di dalam hadirat Tuhan, iman kita bisa mati. Betul enggak? Iman kita bisa mati. Itu sebabnya marilah kita iman disertai dengan perbuatan. Ya. Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah salah satunya iman itu harus diberi makan. Iman itu harus diberi makan. Apa makanannya iman? Makanannya iman itu adalah mendengar. Mendengar firman Tuhan, mendengar kabar-kabar yang baik, mendengar kesaksian yang menumbuhkan iman. Juga makanannya adalah melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, melihat Tuhan, melihat surga, walaupun kita tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi pandangan kita, arah kita itu ke sana. Ya. Iman itu bisa hilang. Iman itu bisa kurang kualitas imannya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika ada gelombang yang besar, Tuhan Yesus katakan, "Kenapa engkau takut? Di mana imanmu?" Ya, berarti imannya hilang ketika itu. Ketika dalam kondisi takut, imannya hilang. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, "Hai kamu orang yang kurang percaya, kurang iman, di mana kepercayaanmu, di mana imanmu?" Jadi iman itu bisa hilang. Iman itu juga bisa mengalami kurang. Ya, iman itu juga bisa mengalami tambah. Ya, bisa tambah oleh karena kita banyak mendengar, banyak melihat hal-hal yang benar. Saudara, iman itu bisa tambah. Iman itu juga bisa kuat. Ya, ketika iman kita bangun, kita bisa kuat. Iman kita bisa bertambah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17, bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Ya, jadi orang benar itu hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu saudara, kita bisa hidup dengan makanan, minuman yang bisa kita nikmati setiap hari. Tapi iman kita bisa hidup, saudara-saudara, ya, kalau kita banyak mendengar. Karena iman timbul itu karena pendengaran. Surat Ibrani pasal 11 ayat 6 di sana dikatakan, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Ya, jadi kalau orang itu tidak punya iman kepada Tuhan, saudara, tidak akan berkenan di hadapan Allah. Kalau kita punya iman, iman itu akan menghasilkan upah di kemudian hari. Selama kita memelihara iman, ya, iman kita bangun, ya, iman kita pupuk dengan banyak mendengar, banyak melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Saudara, iman itu akan menjadi kuat dan menjadi kuat. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai iman itu ditukar, ya, ditukar dengan hal-hal yang nampak. Ya, jangan sampai kita tukar. Wah,
kita ikut Tuhan kok tambah sulit, hidupnya tambah mengalami banyak sukar. Saya tak pindah agama lain atau mundur saja. Ini orang bisa menukar iman karena dalam kondisi-kondisi sulit ini. Tapi kalau saudara yakin bahwa kita punya Tuhan Yesus, kita ada janji hidup yang kekal, hidup yang mulia. Ya, saya mendengar kesaksiannya seorang yang tadinya dari seberang, saudara, terus dia masuk iman bersama dengan kita. Dalam kesulitan dalam hidupnya, saudara, sampai dia cari rongsokan, tidak diakui oleh keluarga sampai saat ini sudah berapa puluh tahun ya, saudara. Tidak diakui oleh keluarga, sudah dianggap dia sudah mati. Tapi saudara, satu saat dalam kondisi sulit dia ditelepon oleh pak leknya, ya. Jadi oleh pamannya atau oleh omnya, saudara, ditelepon, ya apa kabarmu, gini dan seterusnya, saudara, ini aku mau transfer kamu 100 juta. Ya, 100 juta itu banyak, saudara, tapi dengan catatan kamu harus kembali kepada iman yang dulu, ya, artinya kepada agama yang dulu. Saudara, antara uang 100 juta dengan iman yang baru yang dia miliki, saudara, dia lebih pertahankan iman. Biar aku susah di dalam dunia, tapi aku punya janji hidup kekal dalam surga. Aku punya janji kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada saya. Saya enggak mau terima uang itu. Saya lebih baik menderita, tapi saya punya iman. Ya, saya punya iman kepada Yesus Kristus yang menebus dosa saya, menyelamatkan dosa saya, yang mengampuni dosa saya. Saya tidak mau terima itu. Nah, ini namanya imannya kuat. Ya, imannya kuat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu saudara menukarkan iman yang sudah Bapak Ibu miliki dengan hal-hal yang nampak, ya, baik itu kesukaran maupun harta benda ataupun uang sekalipun, saudara. Kita harus tetap pegang dan tetap bangun iman kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Kita melihat di bagian berikutnya, Bapak Ibu saudara. Di bagian berikutnya, yang pertama tadi bangun iman, dan yang kedua berdoa dalam Roh Kudus. Ya, jadi iman dan doa rupanya adalah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ada doa yang berkata-kata, berucap seperti memohon, meminta kepada Tuhan. Seperti halnya doa-doa syafaat kita, ya, kepada Tuhan untuk mohon untuk bangsa, untuk negara kita, itu namanya doa-doa syafaat. Dan doa-doa ini disertai dengan akal budi. Apa yang kita harus ucapkan, bahasanya jelas, kata-katanya jelas, tujuannya jelas, itu berdoa yang disertai akal budi atau berdoa dalam perkataan. Tapi juga ada doa yang lain, yaitu doa dalam bahasa roh. Doa dalam bahasa roh. Apa itu doa bahasa roh? Doa bahasa roh itu tidak mengucapkan kata-kata permintaan, tidak mengucapkan kata-kata permohonan, tapi doa dalam bahasa roh itu adalah memuji, menyembah dalam roh. Haleluya, satu misal gitu ya. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, dan sebagainya dan sebagainya, dalam bentuk pujian, dalam bentuk penyembahan kepada Allah, bukan dengan akal budi atau dengan perkataan, tetapi isinya adalah pujian dan penyembahan kepada Allah.
Ada pula yang dikaruniai perkataan-perkataan yang kita tidak bisa mengerti apa itu bahasanya. Disebut karunia bahasa roh atau karunia lidah. Ya saudara, orang mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kita mengerti. Nah, itu biasanya ya ada gereja-gereja yang ekstrim memang lakukan itu ya, berdoa dengan bahasa roh. Tapi kalau untuk saya lebih cenderung secara pribadi, doa pribadi. Ya, itu yang sering saya lakukan, doa bahasa roh, menyembah, memuji. Kalimatnya gimana? Tidak ngerti, saya sendiri tidak mengerti. Ya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh roh itu kepada kita. Ya, dalam 1 Korintus pasal 14 misalnya, di sana dikatakan 1 Korintus pasalnya yang ke-14, kita akan buka ayatnya yang ke-14 dan 15. 1 Korintus pasal 14, ya kita akan buka ayatnya yang ke-14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku tidak berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Yang ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Rasul Paulus mengatakan ya, aku berdoa dengan bahasa roh, dengan memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Lah ini yang disebut berdoa dalam roh. Ya, berdoa dalam roh, tidak meminta sesuatu, tapi memuji, menyembah kepada Allah. Dan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 di bagian B, di sana dikatakan ya, dalam Efesus pasalnya yang ke-6, kita akan lihat di ayatnya yang ke-18 di bagian B. Efesus 6 ayat 18, mulai dari A. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Ya, jadi ditegaskan berdoalah setiap waktu dalam roh. Jadi setiap waktu bisa di mana saja. Ketika kita mengendarai kendaraan, bisa berdoa dalam roh, memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita di dapur, ketika kita di mana saja, itu bisa dilakukan. Ya, berdoa dalam roh. Roh kita yang menyembah, memuji kepada Allah. Haleluya. Dan Yohanes pasal 4 ayat 24, di sana dikatakan 4 ayat 24 bahwa Allah itu adalah roh. Maka kalau kita menyembah kepada Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Kecuali Allah mau menampakkan ya sesuai dengan kehendak Allah, itu bisa. Tetapi pada dasarnya mata kita tidak bisa melihat Allah, karena Allah itu bentuknya adalah roh. Dan kalau kita menyembah kepada Allah, harus menyembah dalam roh. Ya, puji nama Tuhan. Jadi roh yang berdoa nurut pimpinannya. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita. Ketika kita sedih, dia menghibur kita. Ketika kita dalam sebuah permasalahan dalam hidup ini, dia menuntun kita untuk berdoa. Ya, roh itu menuntun kita untuk berdoa, membantu kita saat kita lemah, membantu kita saat kita sedang berada dalam jalan buntu, menolong kita ketika kita tersesat. Nah, ini pekerjaan roh. Makanya kita perlu terus dan selalu membangun doa
ya, dalam Roh Kudus. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 kita menemukan di sana Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Ya, kita akan baca, kita akan lihat Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh itu membantu kita. Ya, di situ dikatakan Roh itu membantu kita ketika kita dalam kelemahan, ya. Dan Roh itu menuntun kita pada saat kita sedang dalam kondisi ada keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, Roh itu menolong kita, menguatkan kita. Ya, dalam pengalaman seringkali ketika ada sebuah masalah dan kita berdoa dalam Roh, kita menyembah kepada Allah, kita memuji Allah, ya, dan bla bla bla, terus disambung dengan permohonan-permohonan kepada Allah. Amin. Ketika amin, ya, masalah itu seolah-olah sudah tidak ada lagi. Begitu, itu pekerjaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika kita berdoa dalam Roh, ya, hati menjadi kuat, diri pribadi menjadi kuat, kita dekat dengan Tuhan. Ya, karena komunikasi tadi antara roh kita dengan roh Tuhan yang ada menyatu dengan roh kita membuat kita kuat. Ya, di samping kita sendiri kuat, kita dekat dengan Tuhan, orang lain yang kita doakan, ya, orang lain yang kita doakan, orang lain juga dikuatkan, orang lain juga ditolong oleh Tuhan. Nah, ini hebatnya berdoa dalam Roh, dan itu pekerjaan Roh. Haleluya. Dan sebuah contoh dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6, kita menemukan ayat itu demikian. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, ya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini contoh berdoa dalam Roh, ya. Kalau kita berdoa di tengah-tengah kerumunan orang banyak, baik persekutuan dalam ibadah, itu berdoa secara terus terang. Tapi berdoa dalam Roh, kita pribadi dengan Allah. Kita menyembah, kita memuji, ya. Kita mengucapkan bahasa-bahasa roh yang Tuhan sudah karuniakan dalam diri kita, dan di samping itu juga kita menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Nah, ini contoh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, di sana Rasul Paulus katakan, ya, ada yang Tuhan sediakan. Ada yang Tuhan sediakan yang tidak pernah kita melihat dengan mata kita dan tidak pernah kita mendengar dari telinga kita. Itu disediakan oleh Allah. Ya, dari mana Tuhan mengabulkan? Ya, dari doa dalam roh tadi, doa dalam batin. Ya, doa memuji menyembah yang digabungkan antara doa perkataan, doa dalam roh, dipadukan menjadi satu, sehingga Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Padahal kita tidak pernah punya angan-angan, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tapi Tuhan sediakan, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, inilah indahnya berdoa di dalam roh, dan ini perlu kita bangun. Ya, iman kita bangun, doa kita juga kita bangun. Jadi
dua-duanya ini harus bekerja sama di dalam diri kita. Dan saya yakin di masa-masa yang sulit seperti akhir-akhir ini karena pandemi, saudara-saudara, apabila dua hal ini, baik iman kita dan doa kita bangun, kita sendiri akan kuat. Ya, dan banyak-banyaklah mendengar, bukan mendengar yang menakutkan, yang mendengar yang mengacaukan, tapi dengarlah suara Tuhan, dengarlah firman Tuhan, dengarlah kebenaran. Di sana akan menambah iman kita, tambah kuat. Ya, dan berdoalah dalam Roh Kudus, maka di sanalah hubungan kita dengan Allah itu dekat. Dan saya yakin apabila dua hal ini baik membangun iman maupun berdoa dalam roh ini menyatu, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, bukan kanak-kanakan ya, dewasa, bertumbuh dan kuat walaupun keadaan seperti ini kita tidak tergoyahkan karena kita punya kekuatan yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami atau melakukan dua hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu akan tetap sehat, tetap dilindungi Tuhan, dan akan menjadi orang-orang Kristen yang terus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita masuk dalam doa dan masuk ke dalam perjamuan kudus. Pujian yang mengatakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Kita akan nyanyikan bersama. Kepadamu, oh Yesus.
Selanjutnya mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, iman kami yang seringkali bukan bertambah, iman kami seringkali bukan bertambah kuat, tapi iman kami menurun, iman kami merosot, semangat kami menjadi pudar, semangat kami menjadi menurun ya Tuhan. Dan setelah kami mendengarkan firman-Mu di malam hari ini, baik untuk membangun iman maupun berdoa dalam Roh Kudus, kiranya akan terus memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk kami melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, apabila kami terus membangun iman kami dan terus berdoa di dalam Roh Kudus, Engkau dekat dengan kami dekat dengan Tuhan. Dan apabila kami dekat dengan Tuhan, kami ada dalam perlindungan-Mu, kami ada dalam berkat-Mu, kami dalam perhatian-Mu, dan kami senantiasa mengalami hidup yang bahagia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kebenaran firman-Mu ini untuk tertanam di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan perjamuan kudus. Sementara kita masih tetap berada dalam situasi berdoa menengadah kepada Allah, kita pegang roti. Kita percaya bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di tangan kami ada roti. Kami percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib oleh karena menebus dosa-dosa kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk membebaskan kami dari segala dosa dan segala kelemahan-kelemahan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, roti yang ada di tangan kita yang kita mintakan berkat, bukankah ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita makan, kita percaya bahwa inilah tubuhnya Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan bagi saudara dan bagi saya. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Ya, jika kita sudah menyiapkan cawan anggur, kita percaya bahwa inilah darah Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan untuk saudara dan untuk saya. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang atasnya kita sudah mohonkan berkat adalah merupakan persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk mengawali di bulan Agustus ini. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami juga boleh makan minum perjamuan kudus. Ya Tuhan, sehingga kami menyatu dengan Engkau, baik dengan tubuh dan darah-Mu maupun dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin
Engkau akan menuntun langkah hidup kami, Engkau akan memberkati usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, dan kami yakin juga Engkau akan menuntun anak-anak kami yang usia sekolah. Engkau juga akan menolong mereka untuk menemukan masa depan yang baik yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semua jemaat sehat selalu, dilindungi, dihindarkan dari pandemi COVID yang melanda banyak orang di dunia ini. Biarlah semua sehat, semua berada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucapkan syukur dan kami ucapkan terima kasih. Mari saudara-saudara kita tadahkan tangan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh jemaat, terimalah berkat kasih karunia, damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai pada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita secara online sudah berjalan, dan pengumuman kita untuk minggu depan kita masih menunggu instruksi dari pemerintah. Kalau toh kita masih mengalami perpanjangan sampai tanggal 8 berarti kita masih ibadah online. Tapi andai kata kita sudah mulai besok sudah bebas ya dari PPKM, berarti minggu depan kita akan ibadah secara offline ya, secara langsung di gereja. Ya, jadi tunggu berita selanjutnya. Demikian, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jangan berkerumun, dan taati selalu aturan-aturan pemerintah supaya kita tetap dalam kondisi sehat. Tuhan memberkati. Selamat malam.